dari Saya Hasan sebenarnya udah Nasbi, menangkap. tim nanti dulu jangan membaca otak saya dong. Kok lebih tahu dari saya sendiri gitu kan. Nggak hebat-hebat kali juga tuh hakim MK 9 orang itu, Bos, gitu kan. Jadi pure Anda membatalkan paripurna karena kegaduhan. Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi pekan ini publik memang dibuat gaduh oleh sejumlah peristiwa yang menyita perhatian. Mulai MK mengeluarkan putusan yang mengubah aturan pengajuan calon peserta hingga membuat keputusan yang menegaskan usia calon gubernur atau cawagup minimal 30 tahun saat penetapan. Namun, DPR melakukan manuver untuk bisa menganulir putusan MK dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini bersama-sama guys. Bismillah. Justru disitulah memang situasinya. Faktanya seperti itu. Saya mau jujur, DPR itu kan 575 orang. Habibur Rahman nggak bisa mengatakan DPR secara keseluruhan. Tapi ya kita lihat bijaknya ya kawan-kawan mengikuti dinamika. Ketika terjadi peristiwa seperti itu, memang betul kami tidak menginginkan. Kalau saya tidak menginginkan. Nah, jadi ini relevan tadi dengan soal apa namanya PKPU yang besok akan dibahas ya. Sudah tahu hasilnya kok, pasti PKPU akan relevan dengan apa yang disampaikan Pak Sumi Dasko, apa yang disampaikan dengan konteks tadi. Mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Karena yang terbaik seperti itu. Apakah menurut saya benar atau salah? Saya mempertanggungjawabkan semua semua tindakan saya kepada konstituen saya. Mana yang menurut saya benar saya lakukan, mana yang menurut saya salah tidak saya lakukan, gitu kan ya. Termasuk pada akhirnya tidak diundangkannya undang-undang ini. Nah, kemudian saya sepakat dengan Mbak Bivitri, tidak ada kasus hukum yang sama. Jadi kalau Anda ngomong konsistensi, kita perlu kaca juga. Orang yang dahulu, ya kan, mempersoalkan misalnya putusan MK 90 sekarang di posisi yang berbeda. Begitu juga orang yang waktu itu tidak mempertahankan putusan MK sekarang ada di posisi yang berbeda. Susah juga kita gitu loh. Tapi yang paling penting adalah benar tidak ada kasus hukum yang sama. Makanya di dalam kita berhukum kita itu paling terlarang itu menganalogikan. Ini sama gini, ini harus begini. Enggak. Pertimbangannya masing-masing detail beda, petitum beda, petitum tuntutan beda, ya kan? Paragraf per paragraf beda, itu nggak bisa disamakan antara dua perkara gitu loh. Satu aja argumen Bang Habib, kenapa harus revisi Undang-Undang Pilkada? Itu sudah disampaikan. Ini belum revisi ya. Pada akhirnya kan tidak revisi kan. Kenapa mau merevisi? Nanti dulu. Ini pada akhirnya nanti dipotong-potong yang ini yang naik gitu kan. Kenapa mau direvisi? Enggak, itu sudah disampaikan, Bos. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Siapa yang motong-motong coba? Bahwa ini proses yang sudah berlangsung lama. Jadi tidak reaktif sama sekali Bang Habib. Bukan, nanti dulu. Tapi tolong dijawab. Nanti dulu, makanya saya mau ngomong. Ya, karena reaktif tidak reaktif. Respon atau bukan respon, silakan dinilai. Tapi kan memang ada dinamika di Mahkamah Konstitusi, gitu kan ya. Dinamika, ada putusan dan lain sebagainya. Ketika kawan-kawan membuat putusan, apakah ini reaktif atau respon, ya silahkan saja dinilai. Nah, tapi masa penilaian masyarakat nggak boleh? Oh, gitu? sangat boleh. Nah, maksud saya kan tentang konsistensi itu, kenapa pada saat 90 semuanya oke. Yang ngomel ya Bibip, Hensat, Toto, gitu kan. Ini begitu hal ini yang terjadi, ngomel juga makanya kita. kebalikannya, Pak. Enggak. Kita juga ngomel juga. Kebalikannya, waktu 90, ya kan ya, ada yang menentang. Tapi ketika di perkara 60, sekarang tidak menentang. Enggak, kita juga. Enggak, bukan Anda. Bukan karena, enggak maksud saya begini. Bukan ada orang-orang yang seperti itu. Karena kita Makanya, final binding itu loh, Bang Habib. makanya sudah saya sampaikan relevan itu di lembaga yudikatif, Pak. Ya. Sama yudikatif relevan. Kalau saya balik, Sylvia, menjadi sangat penting buat saya yang paling mendasar yang Mbak Bibip juga tadi pertanyakan dari awal adalah kalau secara substantif kita bisa berdebat perbedaan itu. Tapi secara formil menurut saya sangat mendasar. Tafsir mengenai legal and binding tadi. Dalam kasus ini saja. Dalam konteks ini saja ya Bang Habib ya. Makanya saya tanya menurut Bang Habib yang tar dulu, saya belum selesai. Pertanyaannya Bang Habib. Ntar dulu Bang. Menurut Bang Habib memang sudah tepat andai kata
ada sebuah revisi undang-undang yang kalau jadi isinya berbeda dengan putusan MK yang kemarin keluar. Ini jadi sangat penting karena tafsir dari kepresidenan itu juga seperti itu. Ntar boleh. Jadi tadi ada kalimat dari Hasan Nasbi, tim nanti dulu jangan membaca otak saya dong, kok lebih tahu dari saya sendiri gitu kan, bahwa kemudian kalau undang-undangnya jadi, kami akan mengikuti DPR. Kalau itu yang memang akan dilakukan, artinya memang ada tafsir DPR dan Presiden yang sama dan berbeda dengan yang saya pahami dari para pakar tata negara, termasuk Mbak Bibip selama ini jelaskan. Itu menurut saya menjadi sangat mendasar untuk dikelirkan, sehingga kemudian kita ke depan bisa menghindari apa yang disebut dengan constitutional crisis yang itu sangat mendasar. Soal konsistensi barang menarik. Ya. MK dalam putusan kemarin itu mempersoalkan ini, sebelumnya ini norma ini sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, undang-undang Pilpres ini yang muncul, undang-undang Pilkada ini, norma ini di yang undang-undang 2014 pernah ada, lalu dibatalkan, lalu hidup lagi. Ada beberapa perkara terkait undang-undang Pilkada itu nggak disentuh juga oleh Mahkamah Konstitusi kok. Baru disentuh di perkara yang nomor 60 ini. Apakah sebelumnya Mahkamah Konstitusi tidak konsisten? Berarti reaktif ya? Nanti dulu. Yang kedua, jangankan dibanding-bandingkan dengan produk legislasi. Antar putusan Mahkamah Konstitusi dengan objek yang sama, sering sekali terjadi perubahan kok. Kalau kita bicara konsisten nggak konsisten. Undang-undang yang sama, diuji beberapa kali, begitu yang undang-undang KPK contohnya. Yang terakhir, beda kok. Pembenaran ada katanya living constitution, jaraknya cuma berapa bulan gitu kan. Jadi nggak hebat-hebat kali juga tuh hakim MK 9 orang itu bos gitu kan. Pengen kita bagus ya kan ya, tapi prakteknya nggak hebat-hebat banget juga. Anda gitu. Memang bisa diralat ya. Keputusan MK kemarin tuh bisa diralat ya. Bukan diralat, bukan diralat. Itu pertanyaan saya kan dari awal itu. Ini kan bertemunya di objek. Ya. Dua lembaga yang memiliki kewenangan ya kan ya, yang berbeda di dua alam yang berbeda, legislatif dan yudikatif, bertemunya di objek adalah undang-undang. Ya kan? Undang-undang tentang pilkada. Ketika Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya, kita tidak bisa ya kan ya, intervensi, kita tidak bisa batalkan. Baik. Ketika DPR menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi ya kan ya, harus menghormati itu sebagai kewenangan membentuk undang-undang. Tapi Mahkamah Konstitusi punya kewenangan juga. Kalau diajukan uji materi lagi, punya kewenangan lagi untuk membatalkan. Nah, itulah cara kita mempraktekkan hak masing-masing lembaga ini. Jadi pure Anda membatalkan paripurna karena kegaduhan? Macam-macam. Apalagi? Saya hanya dengar kegaduhan saja kok. Enggak. Jadi kita akan melihat pola bahwa bukan persoalan kegaduhan. Baru kemudian kita melihat manfaat yang lebih baik ya buat kita bangsa ini ya, untuk tidak meneruskan pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Dalam konteks hari ini hanya karena gaduhan berarti. Ya, macam-macam supaya menimbulkan kemanfaatan. Tapi ada tekanan dari ketua umum nggak sih? Apa? Oke guys, jadi kalau Mas Yunarto ngomong itu kok kenapa ya selalu bikin penasaran aja ya guys? Apa karena dia itu lagi membeberkan kebenaran bukan memilih seseorang ya? Saya sebagai masyarakat yang beretika sangat bangga melihat dan mendengarkan Mas Yunarto berbicara dan sangat kritis sekali guys. Dia sangat sopan dan punya etika, pintar, dan ngomongnya itu sangat diterima akal sehat. Terkesan sangat keras dan kritis, tapi dia masih tetap menjaga sopan santun dan etikanya saat berdebat dengan jubir DPR Habibur Rahman, guys. Buat apa Anda merasa benar atau menang jika kenyataannya hanya meresahkan rakyat, sehingga dalam demo mahasiswa kemarin memakan banyak korban, guys. Sudahlah, rakyat itu sudah pintar. Rakyat tak bisa dibodoh-bodohi terus. Sudah bergejolak, sudah ada jatuh korban, sudah demo besar-besaran, baru mau membatalkannya. Luar biasa memang para bapak-bapak yang ada di DPR ini, guys. Akuilah, itu kesalahan Anda yang ingin merubah atau menganulir keputusan MK. Mungkin kalau rakyat tidak turun ke jalan, entah gimana jadinya keputusan itu ya, guys. Rakyat pasti gak mungkin marah
kalau wakil rakyatnya mungkin tidak menganulir putusan MK dan mau berpihak kepada rakyat. Negeriku memang sedang tidak baik-baik saja ya guys. Semangat mahasiswa, kalian adalah wakil rakyat sebenarnya. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video hari ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.